Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik kelas 4? Ya, semoga selalu diberi kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah dimanapun dan kapanpun berada ya adik-adik. Amin amin ya rabbal alamin. Oke adik-adik, di kelas 4 di pelajaran matematika ini yang mengajar yaitu Pak Faris ya adik-adik. Di sini materi yang pertama atau materi awal dari semester pertama yaitu pecahan senilai. Langsung saja masuk dalam pembahasan ya adik-adik. Sebelum itu di sini ada nantinya akan Pak Faris terangkan yaitu ada beberapa materi ya adik-adik, sub materi yang akan Pak Faris buat berikan melalui video. Yaitu pertama konsep pecahan senilai, 2 menentukan pecahan-pecahan senilai, 3 menyederhanakan pecahan, 4 membandingkan pecahan, dan 5 mengurutkan pecahan berbeda. Nanti ada 2 video yang akan Pak Faris buat, yaitu nanti yang video pertama atau bagian pertama yaitu tentang konsep pecahan senilai, dan yang kedua menentukan pecahan senilai ya. Itu yang bagian pertama. Nantinya ada yang video kedua yaitu nomor 3 sampai nomor 5 atau menyederhanakan pecahan sampai mengurutkan pecahan berbeda, itu nantinya di video kedua. Nah, yang video pertama ini itu tentang konsep senilai dan menentukan pecahan. Oke, langsung saja adik-adik. Yang pertama yang akan Pak Faris jelaskan atau Pak Faris terangkan yaitu tentang pecahan senilai itu sendiri. Apa pecahan senilai? Apa itu pecahan senilai adik-adik? Ya, pecahan senilai adalah pecahan yang bernilai sama atau pecahan yang nilainya tidak akan berubah. Walaupun pembilang dan penyebutnya dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama tetapi tidak nol. Maksudnya tidak nol gimana Pak Faris? Ya nanti untuk menyamakan bilangan itu senilai atau maaf bilangan itu senilai itu tidak dengan angka 0 tapi dengan angka yang mulai dari 1, 2 atau dari 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, nanti akan adik-adik akan paham ketika ada contohnya. Oke, langsung saja sebelum masuk contoh soal Pak Faris ada ilustrasi gambar. Nah, di sini ada Pak Faris punya gambar lingkaran ya. Di sini Pak Faris belah menjadi 2 dan Pak Faris asir. Nah, sekarang yang diasir ini nilainya berapa adik-adik? Iya, 1/2 atau yang diarsir ini ya adik-adik. Yang diarsir ini nilainya 1 dari 2 bagian, yaitu 1/2. Nah, ada gambar yang kedua yaitu juga sama Pak Faris belah 2 dan sekarang Pak Faris akan belah lagi menjadi 4. Nah, sekarang yang diarsir menjadi berapa adik-adik? Iya, ada diarsir menjadi 2 bagian ya, 2. Nah, 2 ini yang diarsir nilainya berapa? Iya, 2 dari berapa bagian? 1, 2, 3, 4. 2 dari 4 bagian atau 2/4. Nah, dari 2/4 ini yaitu didapat bahwa 2/4 itu senilai dengan 1/2 atau 1/2 itu senilai dengan 2/4. Ini ya. Nah, sampai sini paham nggih? Nah, terus yang ketiga, gambar yang ketiga itu Pak Faris bagi menjadi 8. Ya, Pak Faris bagi menjadi 8. Yang diarsir yang bagian atas ini menjadi berapa bagian? 4. Ada 4 yang diarsir ya. Nilainya berapa? Nilainya 4. 4 dari berapa bagian yang ada yang sudah dibagi tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 4/8 bagian itu. Nah, Pak Faris apakah sama dari 2/4 1/2 ini dengan 4/8 nilainya? Iya, sama. Atau bisa disimpulkan sehingga dapat dikatakan bahwa pecahan 1/2 senilai dengan 2/4 dan 4/8 atau 1/2 sama dengan 2/4 dan atau sama dengan 4/8. Itu ya adik-adik. Ini ilustrasi gambar yang Pak Faris berikan. Nah, langsung ke soal atau langsung menentukan pecahan itu senilai dari perkalian dan pembagian awal. Yang pertama yaitu melalui atau dengan perkalian ya adik.
menentukan pecah-pecahan senilai dengan cara perkalian. Nah, perkalian ada 2 syarat. Yang pertama, syarat pertama itu pembilang dan penyebutnya dikali dengan bilangan yang sama, ya. Pembilang dan penyebutnya dikali dengan bilangan yang sama. Pak Faris, pembilang dan penyebut itu apa, Pak Faris? Nah, nanti akan Pak Faris jelaskan di bawah, ya. Dan kedua, hasil perkalian merupakan pecahan yang senilai dengan pecahan semula. Nah, ini ya, masuk contoh. Di sini Pak Faris punya soal. Nah, tadi yang Pak Faris maksud pembilang dan penyebut itu apa ya? Pembilang dan penyebut. Sebelum Pak Faris ini jelaskan, Pak Faris kasih tahu dulu pembilang dan penyebutnya apa. Ini ya, pembilang dan penyebut itu sudah Pak Faris terangkan pas waktu kelas 3 ya adik-adik. Kalau masih ingat, pembilang dan penyebut pasti adik-adik yang masih ingat pasti sudah paham yang mana. Nah, tapi Pak Faris akan bahas lagi pembilang dan penyebut. Pembilang itu adik-adik yaitu yang atas, ya. Dan penyebut itu yang bawah, ya. 3 itu pembilang, 6 itu penyebut, ya. 1 itu pembilang, 2 itu penyebut. Jadi yang atas itu pasti dikatakan pembilang dan yang bawah itu penyebut. Nah, bisa diingat-ingat ya adik-adik. Ya, langsung saja ya ini, yaitu diingat-ingat saja. Kalau ini Pak Pas nggak tulis mana yang pembilang dan penyebut, tapi adik-adik belajar untuk memahami dulu ya. Pembilang itu atas, penyebut itu yang bawah. Oke, langsung ke pembahasan. Di sini ya adik-adik, 1/2 itu sama dengan 3/6. 1/2 sama dengan 3/6 atau 1/2 itu senilai dengan 3/6. Nah, gimana Pak Fas kok bisa 3/6? Nah, ini sekarang pembahasannya di sini adik-adik. Kan ini pecahan senilai itu dengan cara perkalian ya adik-adik. Nah, dengan cara perkalian. Berarti dengan dikali bilangan yang sama. Pembilang dan penyebutnya dikali dengan bilangan yang sama. Dikali berapa? Nah, biar bisa ketemu dengan 3/6 atau biar bisa didapat 3/6, berarti sama-sama dikali dengan bilangan berapa? Iya, bilangan 3. Kalau pembilang yang atas ini dikali dengan bilangan 3, berarti yang bawah juga dikali dengan bilangan 3. Itu ya, akhirnya didapatkan hasil dari yang sudah dikali itu 3/6 atau 1/2 senilai dengan 3/6. Tuh. Contoh kedua, Pak Faris punya soal lagi. 1/3 sama dengan 2/6. Nah, di sini Pak Faris juga akan bahas sama ya adik-adik. Nah, Pak Faris, 2/6 ini didapat dari mana? Iya adik-adik, dicari dulu. 1 kali berapa yang hasilnya 2? Nah, itu. Atau 3 kali berapa yang hasil 6? Salah satu dulu aja. Nanti kalau salah satu sudah ketemu, pasti nanti yang atas mengikuti. Karena apa? Dikali dengan bilangan sama. Nah, ternyata 6 itu didapat dari 3 kali 2. Berarti yang atas juga sama. 1 kali 2. Sampai sini paham ya adik-adik? Ya. Nah, langsung. Nah, ini berarti sama-sama dikali dengan bilangan yang sama. Nah, ini ya. Dikali dengan bilangan yang sama. Ya, ingat-ingat ya. Biar bisa ketemu dengan pecahan yang senilai 1/2 senilai dengan 3/6 itu karena sama-sama dikali dengan bilangan sama. Itu juga pun ini juga 1/3 itu bisa didapat dari 2/6 itu dari sama-sama dikali dengan bilangan yang sama. Nah, ada contoh lagi ini Pak Faris. Ini sama 1/3 ya. 1/3 juga 1/3. Tapi ini Pak Faris berbeda jawabannya. Di sini tadi 2/6, di sini 3/9 loh. Pak Faris kok bisa? Iya. Yang penting adik-adik ya, itu biar bisa dikatakan pecahan senilai itu kalau sama-sama pembilang dan penyebutnya dikali dengan bilangan yang sama. Nah, 3 kali berapa biar bisa 9? Atau 1 kali berapa biar bisa 3?
Iya, adik-adik berapa? 3 kali 3, 9. 3 kali 3, 9 ya. Terus 1 kali 3, ya 3 ya. Yang penting atas sama bawah atau bawah sama atas itu penyebut pembilangnya dikali dengan bilangan yang sama. Nanti ketemunya bilangan senilai dengan semula. Pecahan senilai dengan pecahan semula ya. Semula itu ya soalnya ini. Ini 1/3 ya sama-sama. Akhirnya, nah didapat 1/3 ini ada 2 pecahan. 3/6 dan 2/6 sama-sama mempunyai nilai yang senilai dengan 1/3. Ini ya. Lanjut di menentukan pecahan senilai dengan pembagian ya. Syaratnya sama. Pembilang dan penyebutnya dibagi dengan bilangan yang sama ya. Nah, di sini Pak Faris punya soal 5/15 sama dengan 1/3. Nah, yang perlu diingat adik-adik, pembagian itu yaitu namanya dibagi, yaitu semakin kecil. Tidak bisa dikatakan semakin besar. Nah, tidak. Karena namanya pembagian itu semakin kecil. Maka 5, Pak Faris kok bisa 1/3? Dari mana? Ya, ini pembahasannya. Ya, 5/15 terus dibagi dengan berapa biar bisa ketemu 1/3 ya. Nah, pilih salah satu yang pembilang atau penyebut dulu yang mau dicari, karena nanti akan menyesuaikan. Yang atas pasti juga yang sama dengan yang bawah juga pasti sama dengan yang atas. Pak Faris, yang atas saja. Oke, yang atas 5 dibagi berapa ya biar 1? Iya, dibagi dengan 5. Nah, 5 dibagi dengan berapa biar bisa 3? Sama, juga 5 ya. Kalau atas pembilang 5, penyebutnya juga 5 sama-sama. Nah, sampai sini paham ya? Lanjut di soal yang kedua. Soal yang kedua itu ini Pak Fas punya soal 12/15 sama dengan 4/5. Pak Fas kok bisa? Iya, ini 12/5 dibagi dengan berapa? Biar bisa 4/5. Pilih salah satu, mana dulu? 12 atau 15 yang dicari? Nah, kalau 12 berarti 12 dibagi dengan berapa biar bisa 4? Berapa adik-adik? Nah, kalau pembagian tidak hafal, nah, kembali lagi ke perkalian. Makanya Pak Faris Pak Faris kasih tahu ke adik-adik, Pak Faris selalu mengingatkan adik-adik selalu menghafalkan, jangan lupa sampai tidak menghafalkan perkalian, dihafalkan terus ya perkaliannya, karena nanti kalau hafal perkalian maka pembagian pun juga hafal. Nah, karena perkalian itu pembagian itu kebalikan dari perkalian. Nah, di sini 4 dikali berapa hasilnya 12? 4 kali, iya, kali 3. Jadi 4 kali 3 itu 12, maka atau dibalik 12 bagi 3 itu 4. Ini juga 3. Nah, itu adik-adik ya. Paham ya sampai sini untuk mencari nanti perkalian atau pembagian ya. Pembagian itu kebalikan dari perkalian. Itu dibolak-balik, yang penting adik-adik hafal perkalian dulu ya. Adik-adik, Pak Faris tidak menganjurkan untuk menghafalkan pembagian, enggak. Pak Faris sarankan untuk menghafalkan perkalian aja ya. Itu yang bisa Pak Faris sampaikan ya. Nah, di sini sebelum itu Pak Faris ingatkan lagi, sama ya adik-adik, yang Pak Faris lingkari itu yang penting bilangannya dibagi dengan bilangan yang sama. Penyebut dan pembilang atau penyebutnya itu dibagi dengan angka yang sama ya. Nah, itu yang Pak Faris bisa sampaikan ya adik-adik. Sekian dan terima kasih. Semoga adik-adik selalu sehat dan diberi keselamatan dimanapun berada. Tetap jaga protokol kesehatan ya adik-adik dimanapun dan kapanpun. Nah, itu dari Pak Faris. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Mohon akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.